Ya, benda padat yang bisa dicairin BPKB, sertifikat, ama SKPNS. Jadi begini, intinya kredit itu hukumnya, ini uang nih, kredit uang. Kalau yang tadi motor, mobil, rumah namanya jual beli. Uang ada barang yang diterima oleh si pembeli. Kredit uang hukumnya ada dua. Melihat daripada kenapa terjadi kredit, itu mempengaruhi hukum. Apakah kredit ini produktif atau kredit itu konsumtif? Apa itu kredit produktif? Kita punya usaha, kurang modal, maka kita pinjaman modal, tentu diatur dalam Islam namanya qirad atau bahasa lain mudharabah, dan itu dipakai oleh bank-bank syariah kata-kata mudharabah, bagi hasil. Yang harus difahami, lembaga perbankan ini lembaga sosial apa lembaga bisnis? Itu dulu. Sosial apa bisnis? Bisnis. Yang namanya bisnis nyari untung, nyari rugi? Nyari untung. Maka otomatis dia juga cari untung karena memang lembaga bisnis. Karena itu kalau kita kreditnya produktif untuk usaha, tentu mereka istilahnya bukan nyekolahin, itu bahasa umum, perlu jaminan karena duit yang dia pegang juga bukan duit dia. Bagaimana kalau gagal dan seterusnya ini? Maka supaya penenang sama dia, itu begitu. Ini namanya kredit produktif. Ini naluri manusia juga begitu. Kita nggak usah ngomongin bang, naluri manusia bagaimana. Ini saya usaha, saya minjem duit sama Ustadz Habib 10 miliar buat usaha saya. Kira-kira mau nggak Ustadz Habib saya balikin 10 miliar lagi? Tuh nggak mau. Bahasanya enak dulu, begitu kan, begitu. Islam tuh mengatur begitu. Itu namanya disebut kredit produktif. Kenapa? Buat nambahin modal usaha. Tapi ada konsumtif. Mana konsumtif? Buat bayar bocah sekolah, buat makan, buat bayar kontrakan. Ini namanya konsumtif. Buat cicilan haji, talangan. Ini apa ini yang kita terima ini? Haji suruh yang mampu sama ini nih. Konsumtif, buat makan, buat bayar sekolah, makan. Ini namanya konsumtif. Bank itu enggak boleh, peraturan resminya dalam undang-undang perbankan, minjemin sama orang yang buat makan. Emang dia yang disuruhnya minjeminnya buat orang yang peraturannya. Cuman kenakalan daripada oknum-oknum perbankan disiasati. Sampai ada namanya KTA, kredit tanpa agunan. Bohong juga. Ada agunannya, cuman agunannya dipinjemin.
Gua mau ngeredit nih, nggak punya duit, nggak punya yang harus digadein, ya gua naikin. Jadi gua pinjemin lo buat jaminan, tapi nanti bayarin sekian. Ya sama, ada jaminannya juga. Nggak bisa, nggak ada jaminan. Kalau kreditnya produktif, boleh kata sebagian ulama tuh. Tapi kalau kreditnya konsumtif, tak boleh. Orang susah jangan disusahin. Kalau yang tadi minjem buat tambahan modal bukan orang susah, orang pengen nyari untung. Susahnya karena gak punya modal doang. Orang mau nyari untung tapi dia kurang suntikan modal, mau tidak mau berbagi keuntungan. Itulah begitu. Jadi sehingga dilihat produktif atau konsumtif. Kalau konsumtif tak boleh, kalau produktif boleh saja. Begitu, Allah alam. Iya. Sebetulnya kalau kita faham tentang bank, jadi bank ini duit kita diputar usaha, mau judulnya bank syariah mau non syariah, ini kita harus pahami apa itu bank syariah. Sepanjang yang saya tahu, bank syariah itu bank yang peminjamannya tidak boleh untuk diskotik, tidak boleh untuk minuman keras, yang hanya begitu. Adapun cara enggak diatur sama dia, judul aja. Yang kerja aja teman kita dari sini pindah ke sono, begitu. Sono pindah kemari, begitu. Sehingga kalau kita naruh di bank, ini bagaimana kelebihan yang ada? Itu deposit itu namanya uang kita diizinkan sama dia untuk diputar usaha sama bank tuh. Kebalikannya tadi tuh sama aja. Ini saya banknya, dia minjam sama saya, Anda minjam sama saya, kan pihaknya ini kan sama aja. Ini yang ditanya nih atu-atu juga ini sebetulnya. Kalau dipahami dia, udah paham jawabannya dia, gitu. Ini minjem sama saya bank, Anda naruh duit sama saya kan pinjemin sama dia duit Anda yang tadi itu, maka saya juga berbagi uang duit Anda. Maka karena itu kalau deposit berjangka sebulan, nggak boleh sehari, baru juga tuh sehari nggak boleh. Ini jam malam, maghrib suruh tutup warung, buka jam 5, pecel lele, baru gelar-gelar bangku, udah maghrib tutup, kan nyusahin yang kayak begitu. Namanya minjemin sehari diambil lagi, nggak boleh. Oleh karena itu sebulan paling cepat, 2 bulan. Kalau sebulan jatuh temponya belum kita ambil, diomelin sama dia, dikenain penalti itu didenda kita, karena ntar duitnya belum, kan perjanjian tanggal sekian, begitu. Oleh karena itu kelebihannya bagaimana? Ini yang disebut bunga bank. Bunga bank di dalam Muktamar NU tahun demi tahun sampai kita detik ini nih, itu selalu muncul hukumnya itu 3. Jawaban ulama itu semua mesti bakal muncul 3. 1, ada ulama yang bilang halal mutlak, halal. 2, haram. 3, syubhat. Ini rada remeng-remeng nih, ikut sono rada-rada, ikut sini rada-rada bingung juga ya, gimana ya, syubhat begitu. Nah, dari 3 ini ulama-ulama yang ngomong terserah kita mau ikut yang mana. Mau ikutnya, saya mau ikut yang haram, boleh, ada kiainya. Saya ikut yang halal, boleh diambil, dimakan, boleh. Ikut yang syubhat, remeng-remeng. Cuman harus benar kalau ikut yang haram, begitu.
Kita ikut yang haram, bunga bank haram, tapi bayar listrik pakai bank, sama, dia menyuplai juga, begitu. Harus cash, dia anterin ke pusat, CSW pusatnya, lewat bank. Jadi kalau kemudian kita bunga tuh haram, maka kita ikut ulama yang mengata haram, ikut. Baik, caranya harus benar, jangan nggak benar. Bagaimana caranya? Kalau kita ngikut ama ulama yang mengata haram bunga bank, maka bunga harus diambil tetap, nggak boleh nggak diambil. Saya banyak rapihin masyarakat di mana tempat saya bunga bank ikut saya haram, bagus. Jadi Anda ini depositnya bagaimana? Depositnya, jadi saya ambil duit saya aja, pokoknya bunga daripada duit saya yang dalam sebulan itu ada barang 10 juta, saya nggak ambil. Saya kasih teller. Teller itu petugas bank yang tukang ngasih duit. Saya kasih teller, sebab buat saya haram. Saya bilang, Anda ini masih keliru dalam beragama. Kata dia, di mananya? Kalau Anda haram, uangnya harus diambil, bukan begitu caranya. Itu masih salah, namanya orang jahat. Dia kaget. Jahatnya di mana? Ente kenapa bunga bank gak diambil? Takut masuk neraka? Iya, namanya ente jahat. Yang penting ente masuk surga, petugas bank saudara ente seiman masuk neraka, biarin. Yang penting bukan gue. Itu bukan akhlak Islam yang model begitu. Salah dia, salah, ndak bener itu yang kayak begitu. Pikirin nama Anda, masa Anda doang yang masuk surga, orang lain nggak boleh? Biar neraka, itu namanya nggak bener. Dia mulai mikir. Jadi bagaimana kalau Anda bilang haram, duit itu Anda ambil, terus bikin WC umum, benerin got-got, ngaspal jalan, duitnya tuh. Begitulah cara duit-duit yang kita anggap haram, yang kagak masuk kantong kita pulang ke rumah dipakai orang banyak. Namanya kalau kita pakai haram. Tapi tadi udah dibisikin nama Ustadz Habib, kalau nanti bunganya ikut yang haram, kasih beliau juga mau. Dia mau nggak Ustadz Habib? Mau katanya, kasih beliau aja, begitu. Jangan dikasih bank, orang kaya dikasih lagi. Mendingan kasih Ustadz Habib dibuat nambah-nambahin apa kayak di masjid kita ini, begitu, kayak begitu. Itu begitu. Cara hidup itu harus benar dalam beragama, begitu dalam beragama. Tapi dia harus pahami, hajinya harus furoda. Begitu hajinya. Sebab dulu haji mahal, yang kayak haji furoda ini mahal. Non kuota itu mahal. Diatur oleh pemerintah jadi murah. Jadi cara pelunasan haji enggak sama. Yang pelunasannya pada babak awal sama babak akhir beda, karena kursnya beda. Yang babak awal bisa 35 juta umpamanya, yang terakhir bisa 36 karena selisih dolar. Intinya ada penambahan, itu begitu, ada penambahan. Oleh karena itu deposit bank mau, kalau di bank syariah ada namanya wadiah itu ndak ada bunga sama sekali, ndak ada lebih aja, silakan aja ambil tuh, namanya programnya wadiah. Apa tuh wadiah? Jagain duit biar aman. Kita taruh nih di bank 10 miliar, enggak ada lebih, enggak ada, pokoknya 10 miliar diputer sama dia usaha 10 miliar, kita enggak dikasih apa-apa. Mau orang apa tuh namanya?
Nah, iya begitu. Itu dikasih. Ngenakin orang. Mana yang dienakin? Cina lagi. Waduh. Jadi silakan. Sekarang mau udah bagus tuh ada bank syariah, bank ya nggak apa-apa. Cuman ini menjadi program pilihan. Saya kasih gambaran kalau dalam kajian perbankan. Kita kredit produktif. Artinya usaha. Bagaimana yang kita ambil bank ini? Ada dua. Bank syariah itu flat. Flat itu segitu-gitu aja. Terus aja sampai akhir tahun. Pelunasan. Kalau 5 tahun, 5 tahun. Sebulan 2 juta, 2 juta terus. Ditutup kagak bisa. Kudu full sesuai itu. Namanya flat. Kalau bank konvensional tidak. Bank konvensional tidak. Bakal fluktuatif mengikuti suku bunga. Bisa bulan ini 2 juta, besok 1.800.000, besok 2,5 juta, tergantung suku bunganya naik apa turun. Jadi bisa kecil bisa besar. Itu bank konvensional, sehingga menjadi sebuah pilihan pada masyarakat. Bagi kita yang kayak orang gaji-gaji pegawai negeri apa yang gajinya tetap bukan pedagang, ikut begitu aja tuh supaya tenang, karena ini nggak ada naik turun. Tapi kalau kemudian kita orang biasa, puyeng dia, ditutup kagak bisa. Maka ngambilnya besar di dalam syariah. Tapi bukan karena kata syariahnya lalu konvensional ini menyalahi syariah. Enggak begitu juga. Itu namanya mohon maaf pembodohan. Yang kayak begitu. Begini saudara, biar gampang. Jangan kita terjebak. Karena kami ini termasuk orang yang meluruskan orang supaya hukum duduk di hukum. Bukan kami ini termasuk orang yang bank konvensional, bukan. Tapi kami nggak mau hukum dipelintir. Saya bank syariah, menganggap Masjid At-Taqwa, bank At-Taqwa konvensional, buat unit syariah, BNI konvensional, BNI syariah, Mandiri konvensional, bank syariah Mandiri artinya itu bank tuh sama kayak pedagang. Nih saya nih bank syariah, anggap At-Taqwa syariah. Begitu. Beliau ngurusin At-Taqwa konvensional. Ustaz Habib. Maka saya dipinjam sama Pak Arif nih. Duit saya nggak cukup. Dia minjem 10 miliar atau 10 triliun kalau dalam misalnya bank. Duitnya nggak ada lah, saya minjem sama dia juga. Minjem sama dia kayak orang dagang baju, ya, kayak dagang kambing kita lagi kosong nih, sama pedagang akekah lagi, tarik dulu kambingnya dan ntar gue ganti. Suka begitu nggak? Sama bank konvensional sama syariah nih, sama judul doang. Saya ini bank, mohon maaf, BNI syariah umpama. Dia BNI konvensional, saya nggak ada duit. Sementara ada peminjaman modal nih gede, kita kurang, dia narik sama dia pinjamnya. Sama juga. Ininya apa? Yang ono haram, yang ini kagak. Sumbernya dari haram, cuman lewat dari sini. Ya kagak begitu. Maka saya bantah bisa-bisan itu. Waktu awal-awal muncul begitu, jangan pembodohan ini, jangan. Tapi masih bagus. Ada judul syariahnya. Ada judul aja dulu. Belum. Kalau pengen syariah bener-bener, mohon maaf, harus buat BI syariah. Uang di atas juga kagak. Ini mah model doang, unit kerja. Dan Bank BCA belum ngerti tentang ini, maka BCA belum buat BCA syariah. Kalau yang lain paham, ini mah model dagang doang ini. BA belum baca itu. Yang lain udah buat itu unit-unit itu. Karena ini unit usaha doang, cabang doang. Duitmu dia juga. Orang atasnya satu. Begitu. Satu. Cuman model transaksi ini begini. Kita baca itu undang-undang perbankannya itu. Sama aja. Yang kerja aja pindahan dari sini ke sini. Yang kerja dia juga. Betul nggak? Ini ada nggak yang kerja di bank ini? Yang kayak ini. Ya begitu.
Saya tahu itu. Banyak teman-teman kita begitu. Jangan mau dibodohi. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya.